Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut OJK baru aja nih merombak total aturan main asuransi di Indonesia. Dan ini bukan sekedar update kecil-kecilan ya, ini perubahan besar yang bakal kita rasakan langsung mulai dari cara kita beli polis, ketemu agen, sampai nanti pas mau ngajuin klaim. Jadi apa aja sih aturan barunya? Dan yang paling penting, apa artinya ini buat kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Anda pernah ngerasain kan? Ngisi formulir yang super rumit, baca istilah-istilah yang bikin kening berkerut, atau nungguin proses klaim yang rasanya kayak nggak ada habisnya. Nah, semua rasa frustrasi dan keluhan kita ini kayaknya didengerin sama OJK. Tujuan utamanya cuma satu, membangun industri asuransi yang lebih kuat, lebih transparan, dan yang paling penting, bisa kita percaya. Oke, dalam beberapa menit ke depan ada 5 poin utama yang akan kita kupas tuntas. Kita mulai dari alasan dibalik semua perubahan ini, terus kita loncat ke era baru asuransi digital, lanjut ke aturan yang lebih ketat buat para agen, proses klaim yang dijanjikan lebih cepat dan adil, dan terakhir kita lihat apa sih dampak nyatanya buat kita semua? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu. Kenapa sih aturannya harus diubah? Emang yang lama kenapa? Ternyata alasannya kuat banget. OJK ingin membangun fondasi industri asuransi yang jauh lebih kokoh, biar kita semua bisa lebih tenang dan percaya. Kalau kita lihat lini masanya di sini, perubahan ini tuh bukan sesuatu yang dadakan loh. Semuanya berawal dari undang-undang di tahun 2023 yang memang mengamanatkan adanya pembaruan. Jadi, aturan baru ini adalah sebuah evolusi yang terencana buat memodernisasi kerangka hukum yang udah ada sejak 2016 yang mungkin udah nggak relevan lagi sekarang. Intinya tuh ada di 4 poin ini. Pertama, dan ini yang paling penting buat kita, perlindungan konsumen diperkuat. Jadi posisi kita lebih aman. Kedua, aturannya diadaptasi sama perkembangan teknologi. Ketiga, tujuannya jelas banget, yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mungkin sempat luntur. Dan terakhir, menciptakan ekosistem industri yang lebih sehat buat semua pemain. Ini misi utamanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Revolusi digital. Aturan baru ini secara resmi membuka gerbang buat layanan asuransi yang 100% digital. Ini bakal mengubah total cara kita berinteraksi sama asuransi, dari A sampai Z. Jadi, apa sih yang dimaksud layanan asuransi digital menurut aturan ini? Definisinya ada di pasal 52A, dan jelas banget. Artinya, semua proses, dari mulai milih produk, ngisi data, sampai polisnya terbit, bisa dilakukan sepenuhnya online, bener-bener tanpa perlu ketemu langsung. Ini lompatan yang luar biasa. Tapi kemudahan ini bukan berarti sembarangan ya. OJK ngasih syarat yang ketat banget buat perusahaan yang mau main di digital. Mereka harus dapat izin dulu, wajib punya tim IT jagoan dengan pengalaman minimal 3 tahun, prosedurnya harus aman dan jelas, dan yang paling krusial, mereka harus punya kendali penuh atas sistemnya. Ini nunjukin kalau OJK nggak main-main soal keamanan data dan keandalan sistem. Oke, dari dunia digital, sekarang kita geser sedikit ke elemen manusianya, para agen asuransi. Aturan baru ini ngasih perhatian super besar ke profesionalisme mereka. Tujuannya satu, melindungi kita sebagai nasabah dari praktek-praktek yang bisa merugikan. Nah, ini dia. Aturan baru ini secara tegas melarang beberapa praktek nakal. Misalnya, twisting, itu tuh istilah keren buat agen yang ngebujuk kita pindah polis pakai info yang menyesatkan. Terus ada proxy agent atau praktek titip nama, sampai poaching atau bajak-membajak agen. Semua larangan ini tujuannya sama, melindungi kita dan bikin industrinya jadi lebih beretika. Jadi, apa yang sekarang bisa kita tuntut dari seorang agen? Menurut pasal 18, mereka itu wajib menunjukkan lisensi resmi, wajib ngejelasin produk secara jujur dan transparan, termasuk resiko dan biayanya ya, wajib ngasih kabar soal pengajuan kita maksimal 5 hari kerja, dan harus mastiin kita ngisi semuanya dengan benar. Ini standar baru yang harus mereka penuhi. Dan kita sampai di isu yang paling sering jadi sumber sakit kepala, proses klaim. Aturan baru ini mencoba memberikan sesuatu yang kita semua butuhkan, yaitu kepastian. Ini bisa jadi akhir dari era penantian panjang yang penuh dengan ketidakpastian. 30 hari. Tolong ingat angka ini baik-baik. Inilah batas waktu maksimal buat perusahaan asuransi untuk bayar klaim kita setelah ada kesepakatan. Sebuah aturan yang sangat jelas, tegas, dan sangat berpihak pada kita sebagai konsumen. Biar lebih jelas, kita lihat di pasal 40. Aturan 30 hari ini jadi patokan utama. Selain itu, perusahaan juga dilarang keras menunda-nunda proses klaim dengan alasan yang nggak perlu atau dibuat-buat.
Bahkan nih, kalau kasusnya sampai ke pengadilan, setelah ada putusan final, mereka tetap cuma punya waktu 30 hari untuk bayar. Udah nggak ada celah buat ngeles deh. Oke, kita udah bahas aturannya dari tadi. Sekarang, pertanyaannya, gimana dampaknya di dunia nyata? Gimana pasar merespon semua ini? Mari kita lihat gimana aturan di atas kertas ini mulai terasa di lapangan. Dan ternyata pasar langsung bereaksi loh. Coba lihat komentar dari platform Stockbit ini. Asuransi reasuransi pada naik, kenapa hayo? Pertanyaan ini seolah-olah menangkap sentimen pasar yang lagi penasaran, ada apa nih sebenarnya? Jawabannya, kemungkinan besar ya karena aturan baru OJK ini. Biar lebih konkret, kita lihat contohnya di pergerakan saham maskapai reasuransi Indonesia atau MRI. Ada kenaikan harga, dan komentar pasarnya pun bilang kalau aturan baru OJK ini jadi pemicu sentimen positif. Ini artinya para investor melihat aturan ini sebagai langkah yang bakal menyehatkan industri buat jangka panjang. Oke, jadi mari kita tarik kesimpulannya. Buat kita sebagai konsumen, artinya jelas. Perlindungan kita lebih kuat, akses layanan digital jadi lebih gampang, dan yang terpenting, proses klaim jadi jauh lebih pasti. Buat para agen, ini jadi tantangan untuk lebih profesional, tapi sekaligus jadi panduan etika yang jelas. Dan buat perusahaannya sendiri, ini adalah dorongan untuk investasi di teknologi dan bersaing secara lebih sehat. Pada akhirnya, semua perubahan ini mengerucut pada satu pertanyaan besar. Aturan sudah dibuat, kerangka kerjanya sudah diperbarui dengan sangat baik, tapi apakah semua ini akan benar-benar berhasil membangun kembali kepercayaan kita pada industri asuransi untuk jangka waktu yang panjang? Tentu, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, langkah pertama yang solid dan meyakinkan sudah diambil.